Hai, saya Amirul dari Kawan Coding dan di video ini kita akan setup Sanctum atau Sanctum, Laravel Sanctum untuk API Authentication yang akan kita gunakan nantinya. Jadi kita punya login dan register tadi kita punya cuma respon seperti ini aja. Tapi kita masih butuh sesuatu hal yaitu yang dinamakan token untuk autentikasi API nantinya ya. Nah, kita masuk ke Sanctum. Jadi sebenarnya Sanctum tadi itu belum selesai untuk instalasinya. Jadi emang sengaja saya lewatin karena tadi cuma persiapan dan di sini kita akan setup Sanctumnya ya. Database sudah punya authentication quick start. Oke, kita nggak pakai ini ya. Oke, manually. Oke, sorry, kita bukan di bagian Sanctum. Kita masuk ke bagian Sanctum. Sanctum. How it works, configuration, API token authentication. Oke, kita gunakan header authorization. Ini silakan dibaca ya. Cuma di sini kita akan langsung praktek aja. Nah, kita mungkin case-nya adalah mobile API authentication. Jadi mungkin di sini kita akan gunakan ini aja. Nah, kita perlu untuk menambahkan di sini yang namanya create token supaya ya kita punya token untuk user yang kita miliki ini ya. Jadi mungkin di sini kita kasih responnya itu token untuk login dan registernya. Oke, jadi bagaimana kita menambahkan token? Ya harusnya kita ada setup ya kalau nggak salah di bagian model user. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke model user dan di sini hash API token sudah otomatis terpasang sekarang ya. Jadi kita nggak perlu menambahkan hash API token sini karena sudah ada. Oke, jadi kita bisa langsung aja bikin tokennya di aplikasi kita ya. Jadi kita tinggal tambahkan user create token sesuai device name atau apapun lah ya. Di sini kita nggak pakai device name, mungkin kita akan gunakan ya keyword yang kita punya aja. Oke, di sini akan saya copy di sini. Oke, kita masuk ke register controller terlebih dulu. Oke, ada register. Oke, dan di sini kita tambahkan. Karena kita nggak pakai variable user, kita gunakan register seperti ini. Di sini untuk create tokennya mungkin di sini akan saya gunakan to do API seperti ini. Dan di sini kita simpan ke sebuah variable token ya. Oke, kita coba di sini kita responnya kita ganti dengan token. Oke, kita masukin Insomnia lagi dan kita tes register. Tentu aja ini gagal karena Ihsan sudah terpasang atau terdaftar ya. Oke, di sini saya akan daftarkan Kucil. Kucil itu nama kucing. Kucil di sini ya. Oke, kita punya respon token ini dan ini yang akan kita gunakan. Kita juga bisa tambahkan ini responnya untuk bagian login juga ya. Oke, kita masuk ke login controller dan di sini kita juga akan create token ya. Oke. Atau kita gunakan user dari sini ya. User create token. Ups, di sini nggak pakai user ya. Mungkin kita gunakan facet juga atau helper boleh, out user create token dan di sini kita buat to do API seperti ini ya. Kita langsung aja return juga bisa sih seperti ini ya. Oke, kita coba login kita. Oke, kita gunakan respon JSON kalau gitu ya. Kita gunakan seperti ini token. Di sini kita gunakan seperti ini. Oke, nah kita punya respon token ini ya. Dan token ini bisa kita gunakan untuk autentikasi ke endpoint yang akan kita gunakan nantinya atau kita buat nantinya. Oke, contoh di sini kita akan buat to do ya, karena nanti kita bikin to do CRUD. Kita gunakan di sini pihak artisan make controller API
Oke, di sini kita bisa buat to-do atau folder to-do atau langsung to-do controller ya, bebas. Kita gunakan to-do controller misalnya. Nah, di sini kita gunakan main API karena kita akan gunakan API resource dan kita nggak butuh resourceful karena kita ada view yang nggak kita butuhkan di method create dan edit seperti itu, atau show juga ya. Show masih butuh lah di API ini ya. Kita langsung aja kita gunakan API resource ini. Kita masuk ke to-do controller. Nah, di index ini kita akan DD aja ya. Oke. Seperti ini, dan kita daftarkan di sini. Route API resource to-do controller class seperti ini ya. Nah, untuk menerapkan autentikasinya, untuk melindungi route itu supaya bisa diaksesnya hanya oleh user yang sudah login atau menggunakan token, itu kita bisa gunakan middleware ya. Oke, kita masuk Chrome di bagian protecting. Oke, protecting routes di sini. Nah, di sini kita bisa gunakan middleware out sanctum ya. Oke, di sini saya akan coba tambahkan middleware-nya untuk semua ya. Out. Oke, out sanctum seperti ini. Nah, kalau kita masuk ke Insomnia, lalu kita coba bikin baru lagi ya. Kita masuk ke sini, kita tambahkan collection. Oke, bukan di sini. Create ya. Kita create di sini. Request collection, ada namanya to do. Oke, di sini kita tambahkan lagi Ctrl N atau Command N. Oke, kita gunakan get http to-do api.test. Kemudian di sini kita gunakan /api dan di sini to-dos. Oke, route locked not defined. Jadi kita udah di redirect ya. Coba kita headernya kita tambahkan accept application JSON. Nah, unauthenticated. Jadi kita emang harus terautentikasi untuk mengakses route ini, dan untuk mengaksesnya itu kita bisa tambahkan di sini out. Nah, itu kita gunakan API key out ya, atau di sini bearer token. Jadi ini bearer token yang kita gunakan. Nah, kalau kita tadi masuk ke to-do ini, bukan to-do ya, tapi kita masuk ke out, dan ini ada token, bisa kita copy, ini yang bisa kita gunakan untuk akses ya. Oke, kita masuk ke to-do API, lalu masuk ke sini to-do, headernya itu kita tambahkan ya, atau ya langsung bearer token ini, send. Oke, dan di sini kita punya response. Oke, jadi kita sudah belajar tentang autentikasi API ini dengan Sanctum ya. Kita lanjutkan untuk melanjutkan tugas kita menyempurnakan semua yang ada pada to-do controller ini, mulai dari listing, membuat to-do, menampilkan to-do satuan, kemudian mengupdate to-do dan menghapus to-do. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.